Ya, Shalom, Pastor Shalom, Paul. Pastor. Ya, saya mau ada pertanyaan ini ya, Pastor ya. Ya, Eh, kita tahu kalau dalam firman Tuhan kan Daud, kalau dikatakan dosa utama yang Daud lakukan itu kan dia berzina dengan Batseba, bahkan membunuh suaminya ya, yaitu Uria ya, Pastor hmm, Paul. Terus dia kan punya anak siapa itu ya yang akhirnya meninggal, terus akhirnya juga punya anak Salomo. Nah, Salomo itu kan jadi rajanya Israel yang terkenal sekali. Terus pertanyaan saya itu begini, nah, eh, ap- apa ya maksudnya dari awal mula itu rencana, bahkan kelakuan itu ini bisa diartikan dengan kehidupan kita ini loh, Pastor Paul. Kadang-kadang kita menjalani hidup ini kan nggak tahu apa yang akan dilakukan, apa yang salah, apa yang nggak boleh, seperti itu ya, seperti Daud ini seperti itu. Tapi dia berdosa, salah, tapi anaknya kan juga dipakai akhirnya apa menjadi raja yang terkenal sekali, yang Tuhan pakai yaitu Salomo, gitu ya Pastor Paul. Jadi pertanyaan saya itu dari mulanya rancangan Tuhan untuk hidup kita manusia itu bagaimana ya Pastor Paul dalam hal salah kita, kejatuhan atau dosa yang dilakukan dengan akhir hidup yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita itu Pastor Paul. Saya enggak ngerti, kadang-kadang apa ya memang sudah sudah harus seperti itu dari mulanya. Nah, kalau sudah dirancangkan Tuhan seperti itu ya kita kan enggak bisa ya Pastor Paul seperti eh, apa? Jangan berdosa atau jangan berbuat ini. Kalau memang itu dalam rencananya gitu Pastor Paul. Jadi untuk mengerti, untuk kita tahu, untuk kita nggak salah, untuk kita tahu, tapi itu juga menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana Pastor Paul? saya menanggapi dua hal nih. Pastor Marta kan selama ini kita terjebak di dalam, dari tadi gambarnya Pastor Marta enggak kelihatan ya, Pak Hasan. Saya lagi jadi gambarnya Pastor Marta enggak. Nah, ini ya. Jadi selama ini kita ini terjebak di dalam benar salah. Dan kita selalu berpikir bahwa kalau orang tuanya bikin salah, anaknya pasti nanti akan menuai akibatnya. Oh ya, tapi itu benar ya, nggak salah ya. Orang tua kalau bikin salah itu anaknya nanggung loh. Di dalam perjanjian lama, orang tua bikin salah, anaknya yang nanggung. Ya, kan ada ayatnya kan. Tetapi nanti akan tiba saatnya, ya akan tiba saatnya katanya kan bahwa nanti kesalahan orang tua anak nggak perlu nanggung. Tapi sekarang kesalahan orang tua anak nanggung loh, ya di dalam perjanjian lama. Sampai kapan? Sampai orang itu menerima perjanjian yang baru. Kalau dia terima perjanjian yang baru, maka orang tua bikin salah, anaknya di dalam nama Yesus. Urusan sendiri-sendiri, putus. Tetapi memang ya kita semua, ya siapapun, ya orang tua bikin salah, anaknya ya kan. Misalnya orang tua, ini yang sepele ya contoh nih, orang tua kena berhubungan seks bebas, lalu kena penyakit kelamin. Lah kan anaknya ikut sakit juga kan, apalagi kalau dia kena sipilis atau HIV kan, di dalam kandungan, ya anaknya udah pasti kena. Nah itu kan namanya anak nanggung, anak menanggung kesalahan orang tuanya kan, ya kan. Nah, termasuk penyakit-penyakit genetika kan, kecacatannya orang tua kan diturunkan ke anak, penyakit genetika itu. Terus
ada konsekuensi logis. Nenek saya kan sering bilang, dulu nenek kakek buyut saya, ya, jadi kakeknya ayah saya. Itu asli dari Cina. Kalau anak kan kakeknya langsung dari Cina. Lalu datang ke Indonesia, ya, dan di Indonesia jadi kaya raya. Datang ke Nusantara dulu ya. Lalu datang ke Jawa, kaya raya. Tapi tiba-tiba kemudian dimiskinkan ya oleh Soekarno ya, zamannya Soekarno kan banyak orang-orang Cina dimiskinkan. Ya. Nah, terus apa yang terjadi? Lalu kami semua miskin kan? Apakah saya yang nanggung? Apakah itu kesalahan orang tua? Iya, kesalahan orang tua. Kenapa pindah kemari? Sehingga kita berurusan dengan Orde Lama dan Orde Baru kan? Sehingga kita orang-orang Cina yang di Indonesia kan didiskriminasi. Lalu sekarang saya pindah ke Belanda, di mana kita diperlakukan dengan adil sekali dan layak sekali. Tapi nanti suatu ketika akan terjadi hal-hal yang lain, kita nggak ngerti kan? Nah, salah siapa coba? Kan keputusan saya mempengaruhi anak saya. Nah, itu dalam konsekuensi logis kan? Nah, sekarang kalau misalnya ceritanya Daud balik, kok Salomo bisa jadi raja yang hebat, misalnya kan? Ya karena kan dididik sama ibunya Bathsheba sama Nabi Nathan. Salomo itu muridnya Nabi Nathan ya, benar-benar diajari sama Nabi Nathan. Karena kan Daud ini kan berbuat salah, dia bunuh istrinya Bathsheba, anaknya juga mati ya. Kemudian punya anak lagi Salomo ya, tapi sebetulnya disuruh dikasih nama Yedijah. Nah inilah kesalahan ya, karena Yedijah itu kan artinya dikasihi Tuhan. Kalau dikasih Tuhan, barang siapa ku kasih, dia ku hajar dan ku didik kan. Nah, tapi dia maunya yang shalom saja, yang damai-damai aja. Daud nggak dikasih nama Yedijah, dikasih nama Salomo. Nah ini kan kesalahan Daud. Daud itu seorang petarung, dia seorang yang pejuang ya. Tetapi saya lihat, menurut saya, Daud itu tidak bisa didik anaknya. Dan setelah tua, Daud baru nyesel-nyesel, dia baru ngerti. Aduh, orang kalau aku didik anakku, aduh, anak-anakku tidak bisa rukun, aduh. Ya kan konsekuensi. Karena Daud, dia seorang pejuang, dia ingin menikmati hidupnya di masa tuanya, dan akhirnya malah anak-anaknya rusak semua. Karena Daud nggak pernah ngomelin anaknya, nggak pernah marahin anaknya. Dari mulai Absalom, Adonia, itu akan Salomo kan. Dia tidak pernah merokotan anaknya, dan Salomo melihat anak-anaknya Daud kurang ajar semua. Walaupun Daud kan baik kan, orang baik kan, apakah anaknya pasti baik? Belum tentu. Orang baik itu anaknya belum tentu baik. Tapi kalau ibunya baik, anaknya baik. Aneh ya? Nah, kebetulan ibunya Salomo ya ngajak Nabi Nathan untuk mendidik Salomo. Tetapi di akhir hayatnya Salomo dengan meninggal Nabi Nathan, Salomo hatinya belok ya, dibelokin oleh wanita-wanitanya. Kompromi kayak Gilbert, ya kan? Kompromi, ya selesai dah. Gitu. Jadi salahnya siapa? Salahnya Salomo sendiri, bukan salahnya Daud. Nggak ada hubungannya dengan Daud berzina. Nggak ada hubungannya Daud membunuh Uria. Orang Salomo diberi kesempatan untuk jadi besar dia belok di tengah jalan. Ya salahnya dia sendiri, Pastor. Bukan salahnya Daud kan. Bahkan sudah dididik oleh Nabi Nathan, kurang apa coba? Kan Salomo kan didikan Nabi Nathan langsung, ya kan? Itu, Pastor. Jadi itu pendapat saya itu begitu. Jadi bukan salah siapa. Bukan atau akibat sebab enggak, dia sendiri. Jadi masing-masing hidup masing-masing sudah Tuhan tentukan, seperti Daud harus seperti ini. Ya, Pastor Paul ya. Tuhan menetapkan langkah kita yang percaya. Tetapi kalau kita tidak percaya, kita menempuh jalannya sendiri. Aneh ya? Memang Tuhan menetapkan langkah kita orang kalau percaya pada Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya, ya kan, setiap masing-masing kita menempuh jalannya kita masing-masing. Berbahagialah kalau langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Yang kita mau kan begitu kan, digiring kan.
Tapi orang yang memberontak itu jalannya masing-masing. Kita semua ya jalan menurut jalan kita masing-masing. Saya mana ya? Nih, Yesaya 53 kalau nggak salah ya. Kita semua tersesat seperti domba. Kalau nggak salah berapa Yesaya 53 ya Pak Sira ya? Kita semua tersesat seperti domba menempuh jalan kita masing-masing gitu loh. Iya, iya. Yesaya 53. Nah ini ya, 6 ya, ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Seperti domba yang tersesat ya, bukan tersesat seperti domba, bukan. Seperti domba tersesat. Kalau domba tersesat dia bingung ya, dia ambil jalan sendiri-sendiri. Ya, tapi Tuhan menimpakan kepada kesadaran kita semua. Kita ya kalau kita menempuh jalan kita masih bisa nggak bisa boleh. Tapi begitu kita salah jalan ya kita tersesat. Tetapi Tuhan menetapkan ya, Tuhan menetapkan langkah orang. Di mana ayatnya Yesaya 43 ya, Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Mana? Mazmur rasanya, Mazmur ya. Mazmur 37 ya. Iya. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Wah, bahagia loh kalau nah, masalahnya kan kita kan oh, ini kan kehendak bebas ini mau enggak berbahagialah orang yang hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Pasti mantap, pasti berhasil. Nah, ini kan kebalik-balikan cara berpikirnya kita kan. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Wah, didikte dong sama Tuhan. Loh, kita pengennya hidup kita ditetapkan sama Tuhan. Pasti baik. Istilahnya kalau punya kita jalur itu ya, kalau bisa ada kakak kita atau om tante kita yang ada di perusahaan atau di sana yang jadi atasan sehingga tracknya kita dikasih lancar supaya kita naikkan cepat karirnya. Ya kan seperti itu sebenarnya kan maksudnya seperti itu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu gitu promosinya cepat ditetapkan tracknya daripada kita nabrak-nabrak sendiri nggak punya siapa-siapa di atas. Nah tapi kan kita nggak seperti itu aneh cara berpikir kita ini kontradiktif ya cara berpikir manusia ini. Ya kan katanya kita pengen ditetapkan oleh tangan Tuhan tetapi kita memilih kehendak sendiri sesat seperti domba padahal Tuhan mau menetapkan langkah kita tapi kita nggak mau. Perlu tuntunan Iya kan harusnya seperti domba, iya kan perlu tuntunan gembala itu. iya Pastor. kan kita kan maunya kan seperti domba yang dituntun kan makanya gembala kita sebagai para gembala kita menuntun mereka kan ingat kembalikan ke Tuhan. Tapi kan seringkali domba-domba ini ya karena dewe-dewe kasih tahu yang benar malah nantang gembalanya, dicaklai gembalanya repot. Yang nggak percaya sama gembalanya kan repot, merasa lebih pintar daripada gembalanya, ya kan? Kayak saya misalnya kita sudah ngalamin banyak sekali yang ngeri-ngeri, tapi kan banyak jemaat lebih pintar dari kita ya Pastor Marta. Banyak jemaat kan merasa lebih pintar daripada kita dalam kehidupan. Tetapi memang banyak gembala yang ngawur ya. Ya karena gembala upahan. Karena gembala upahan itu. Mentalnya ya bukan gajian ya. Kalau bisa pendeta itu gajian kalau bisa jangan makan perpuluhan atau sapet sana sapet sini. Tapi kalau nggak bisa, kami mentalnya mental upahan. Wah keren ya, keren sekali ya. Aduh. Ini saya harap semua teman-teman mengerti ya saudara ya. Jadi Anda jangan nyalain Tuhan, kalian ya para jemaat ini jangan nyalain Tuhan. Itu pastor luar biasa ya. Ini pertanyaan dari jemaat ini pas ini. Ada lagi pastor? Saya mau tanya lagi, Pastor Paul. Di dalam Alkitab ada berapa perjanjian ya, Pastor, yang Tuhan janjikan? Kalau kita tahu kan ada yang pasti seperti yang ingat itu Abraham. Dia kan seperti menjadi bapak banyak bangsa atau memiliki keturunan yang besar seperti itu ya, Pastor. Ada berapa perjanjian itu, Pastor Paul? Kalau Brit itu covenant ya. Iya. Adam kan ada Brit ya. Iya, Nuh juga ya, Pastor Paul ya. Kejadian 3 kan Brit kan, kejadian 3. Tapi perjanjian dengan Nuh kan kejadian 9 juga Brit. Ini kan
mulai dari Adam, kemudian Nuh, ya kan? Iya. Itu habis Adam, Nuh, terus apa? Abraham, Abraham, ya, terus Musa, kompak, Musa ya. ya kan? Habis Musa, Daud ya, Daud, Pastor. betul, Daud, ya kan? Habis Apakah Daud, masih ada setelah Daud ini, Pastor Paul? perjanjian dengan Yesus, Iya. udah itu. Hmm. Perjanjian dengan Adam, kan janji mesianik kan? Tapi Iya. sebenarnya coba benang merahnya apa perjanjian persamaan Adam, Abraham, Adam, Nuh, Abraham, Daud, dan Yesus? Ya mesianik, penyelamatan dunia. Perjanjian cuma satu, janji keselamatan akan dunia ini. Dari Adam, ya kan, proto mesianik, kejadian 3:15. Nuh, kejadian 9, ya kan. Aku tidak akan Iya. menghukum dunia ini dengan air, ya kan. Busurku kutaruh di langit, ya kan. Nah, lalu dengan Abraham sama kan, olehmu keturunanmu, oleh satu keturunanmu, bukan keturunan-keturunan tapi satu keturunanmu akan jadi berkat, ya kan, semua bangsa akan meroleh berkat. Dengan Daud juga sama kan, tahta Daud turun temurun, ya dari Daud lah Mesias akan lahir. Dan Yesus menggenapi semua perjanjian itu kan. Intinya kan sebenarnya semua perjanjian itu adalah pembaruan perjanjian mesianik. Setuju nggak? Ini saya nggak tahu ya kenapa waktu kita sekolah teologi ya, kok nggak dijelaskan begini ya. Tapi kalau saya melihat benang merahnya jelas banget loh. Dari Adam sampai ke Yesus itu, Adamik, Noahik, Abrahamik, Mosaik, Davidik, semuanya tentang Mesias loh. Tentang Mesias sama sebetulnya. Hanya mereka mewarisi kan. Siapa yang mewarisi perjanjian itu kan. Kalau menurut saya sih jelas banget ya. Atau saya terskip mungkin saya ngantuk dulu, tapi saya pelajari yang semua Brit itu ya, kalau zaman Yesus kan Brit Hadasah kan, perjanjian yang baru kan, karena digenapi semua perjanjian-perjanjian itu dibenahi dengan Brit Hadasah, perjanjian barunya Yesus kan, yang Brit Hadasah namanya. Ini ada di kelas, oh ini ada di Hagios Bible College ya, ini ada di Hagios Bible College ya, kalau Anda ikut Hagios Bible College. Covenant yang mana nih? Covenant. Jadi ada berapa, Pastor Paul? Berapa ya? Adamik ya. Lalu Nuh, Adamik, Abraham, Noahik, Abrahamik, Mosaik, Davidik. Musa, Daud, Mesias gitu ya. Ada lagi ya, perjanjian itu banyak banget sebenarnya nih. Nah nih, nih ada nih ya. Oh, nah, lemot banget ini. Nah ini nafik ini ya. Ya kan ada apa? Nuh ya, Adam dulu ya. Brit Noah, Brit Adam ya, Brit Adam, Brit Noah. Abraham, Bentar. Sini kasihnya kok enggak ada ya? Sebentar ya. Perjanjian Abraham, perjanjian Mosaik ya, Nuh ya, Sinai, Brit Sinai. Ya, ya, Moab, Sinai. ya, Brit Moab itu Brit Sinai itu ya, di Moab ya ulangan Ya. yang kitab ulangan dengan para nabi ya, Brit Hadasah. Brit Hadasah ini kan ada 5 ya berarti ya. Brit Hadasah ini kan digenapi oleh Yesus kan. Para nabi Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ya kan, akan kuberikan hati yang baru. Ya kan? Brit Hadasah. Ya, ada 5 ya. 5. Nah, Digenapi Mesias Yesus. gitu ya, Mas. Ya, Brit Hadasah kan. Hadasah. Perjanjian yang baru.
Berit Adam, berit Noah, ya kan, berit Abraham, berit Abraham, Musa, Musa, David, berit Daud, Daud, ya kan, iya, terus berit Hadasa kan, yang keenam kan, digenapi dari berit ada. Hadasa, perjanjian yang baru. Inilah perjanjian yang baru bagimu, ya kan kata Tuhan Yesus. Inilah perintah baru bagimu.